Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bagaimana tadi perjalanan? Apakah ada kendala? alhamdulillah lancar. Oh, kalau begitu silakan Bapak duduk terlebih dahulu. Mana Bapak enak? Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah datang hari ini. Kita ngobrol santai-santai saja untuk hari ini. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri Bapak, nama Bapak siapa, asalnya dari mana, tujuan Bapak datang ke sini untuk apa? Baik, nama saya Royadi, biasa dipanggil Roy. Tempat tinggal saya di Punggul Kapuas. Tujuan saya di sini untuk konseling tentang permasalahan pembelajaran saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nurhodik. Saya selaku konselor di daerah ini. Nah, hari ini saya akan mendengarkan cerita Bapak dengan sepenuh hati perhatian. Cerita apa yang sedang Anda alami dengan kesulitan Anda dalam belajar. Untuk cerita Anda ini saya jamin akan terjamin kerahasiaannya. Kami sebagai konselor menjaga asas-asas kerahasiaan dengan cerita kepribadian orang itu sendiri. Baik, akhir-akhir ini saya sangat sulit tentang pelajaran saya yang masuk dalam otak saya dan pikiran saya. Untuk kita kitaran 30 menit untuk membahas kesulitan dalam belajarmu. Kita akan mencari langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Apakah itu tidak masalah? Baik, tidak masalah. Kapan kamu merasakan kesulitan dalam belajar ini? Sejak naik kelas saat ini, Kesulitan belajar ini muncul saat dalam keadaan belajaran apa? pelajaran matematika, pelajaran yang banyak diingat. Kapan kamu merasa kesulitan dalam belajar? Sejak kenaikan kelas 12 ini, Pak. Kesulitannya lebih sering muncul pada saat pelajaran apa? Pelajaran matematika sih, pelajaran yang ada perhitungannya. Saya bisa memahami kondisi kamu, jadi kamu merasa kesulitan belajar terutama sejak naik kelas dan kesulitan berhitung. Ya benar, Kan mengalami hal itu dalam pelajaran itu, apa yang kamu alami? saya sangat takut, nilai saya sangat jelek. Jadi kamu merasa sangat cemas dan sulit untuk memahami pelajaran. Ya, itu sangat benar. Jadi cerita kamu sangat merasakan sangat sulit dalam belajar. Apakah itu yang kamu rasakan saat ini? Ya, itu benar sekali. Dari cerita kamu, kesulitan belajar ini membuat kamu tidak percaya diri dan khawatir dengan hasil nilai belajar yang begitu jelek. Itu. Maksudnya cerita kamu, kesulitan belajar ini yang kamu rasakan pada saat pelajaran matematika ini, dan kamu takut dengan hasilnya yang begitu jelek. Ya Pak, itu yang saya rasakan saat ini. Kamu ingin nilainya bagus, tapi di sisi lain kamu sering menunda-menunda dalam pelajaran-pelajaran, apalagi terutama dalam pelajaran matematika. Ya, saya sering menunda pelajaran itu karena saya merasa tidak bisa. Mungkin rasa takut gagal itu membuat kamu menghindar belajar sehingga kesulitan terasa semakin berat kepada dirimu. Ya, saya rasa begitu, saya rasakan saat ini. Belajar sedikit, tapi rutin bisa membantu. Saya dulu juga pernah kesulitan, tapi dengan membagi waktu belajar terlebih dahulu. Ya, saya belum pernah belajar seperti itu karena saya belum bisa membagi waktu. Belajar sedikit tapi rutin bisa membantu. Saya dulu sebelumnya juga pernah seperti itu, seperti Anda dalam mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika dalam menghitung. Nah, mungkin dalam belajar saya juga pernah belajar dalam membagi waktu saya, cara saya menata waktu terlebih dahulu, dan saya bisa membagi waktu dan sehingga saya bisa merasakan ketenangan dalam belajar. Saya belum pernah belajar seperti itu. Keinginan kamu untuk berubah adalah hal yang positif. Itu menunjukkan kamu sangat peduli dengan masa depanmu dalam menata karirmu ke depannya. Oke, terima kasih, saya akan jadi lebih semangat. Baik, sekarang Anda bayangkan di depan Anda ini ada kursi yang sedang kosong. Bayangkan bahwasanya di sini ada rasa takut Anda yang duduk. Dan bahkan Anda berada di depannya, tepat berhadapan dengan rasa takut Anda saat ini. Nah, ketika Anda menghadapi rasa takut ini, apa yang Anda ingin katakan kepada si rasa takut ini?
Saya ingin bilang saya mau coba belajar walaupun takut Ustaz. Baik, kalau begitu kita akan coba buat satu harinya itu membagi waktu belajar 30 menit dalam sehari. Saya setuju dan akan mencobanya. Jadi hari ini kita cukup membahas sampai sini masalah dalam kesulitan belajar Anda, yaitu Anda akan membuat bagi waktu dalam 30 menit dalam sehari untuk mengisi waktu belajar, dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya minggu yang akan datang. Dalam seminggu ini ketika Anda telah melakukan pelajaran membagi waktu selama 30 menit ini. Ya, terima kasih.